your attention, please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Iya, itu adalah contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun, teman-teman tahu tidak apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun orang lain yang merugikan banyak orang. Korupsi itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik, tidak jujur, tidak bermoral, kejahatan, dan kebusukan. Orang yang melakukan korupsi itu disebut dengan koruptor. Nah, teman-teman, ternyata menurut Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2023 lalu, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0 sampai dengan 100. Korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata global yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-65 negara terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai. Nah, itu parah sekali kan teman-teman? Ada juga teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, itu keserakahan, sifat keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang seharusnya. Yang kedua adalah kesempatan. Bila mana ada kesempatan, para koruptor itu berani melakukan korupsi. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak atau kebutuhan lainnya. Orang dapat melakukan tindakan korupsi itu. Yang keempat, pengungkapan. Karena minimnya resiko, peluang terungkapnya itu sangat rendah, sehingga banyak koruptor yang berani melakukan tindakan korupsi karena mereka tidak takut akan terungkapnya perbuatan yang mereka lakukan. Teman-teman, ternyata korupsi bukan hanya penyalahgunaan wewenang saja, tetapi juga ada jenis-jenis korupsi yang sudah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama adalah korupsi yang merugikan negara. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Ketiga, perbuatan curang. Keempat, pemerasan. Kelima, gratifikasi. Keenam, suap menyuap. Dan yang terakhir adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Itu sudah tercatat dalam undang-undang. Teman-teman, apa mungkin saja nih kita juga melakukan tindakan korupsi tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari? Ayo teman-teman ingat lagi, apakah pernah nih teman-teman datang terlambat atau justru ingin pulang lebih awal, menyelah antrian, dan tertidur saat jam pelajaran? Hati-hati ya, itu juga tindakan korupsi kecil yang kita tidak sadari. Jangan sampai kita terbiasa melakukannya. Ayo, mulai kita cegah, kita stop, dan kita sadari apa yang kita lakukan. Mencegah itu pertama dari diri kita sendiri. Tanamkan prinsip pada diri sendiri akan taat pada aturan, disiplin, bertanggung jawab, jujur, tertib, dan belajar menghargai. Yang kedua, itu mengingatkan orang-orang di sekeliling kita, baik itu orang tua,
sanak saudara, teman-teman, dan kerabat-kerabat kita. Maka dari itu, anggap korupsi adalah musuh kita bersama. Ayo, kita bersama melawannya. Jangan biarkan korupsi merusak masa depan generasi penerus kita. Bersama melawan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Katakan tidak kepada korupsi.